Tetaplah dalam penyembahan. Esensi dari ibadah ini, bagaimana kita ketemu Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Imajinasi iman kita, apa respon kita apabila saat ini hadir orang yang berpengaruh di negeri ini? Pasti kita katakan kita menghargai. Lebih daripada itu, apabila pada saat ini Tuhan sendiri hadir, Amin. Dia datang kepada kita. Saya tanya, apa respon kita? Tidak ada kata lain yang bisa kita sampaikan kepada Dia. Hanya kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia. Ada cerita di Alkitab, di Lukas 7. Ada sebuah pesta khusus untuk laki-laki di rumah seorang Farisi. Ada seorang perempuan berdosa. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di tempat itu. Amin. Imannya berkata, dari pendengarannya dia tahu ada Tuhan di sini. Dia hadir. Semua tamu itu laki-laki. Tapi dia masuk datang. Dia menangis. Dia menghampiri kaki Tuhan. Dia menyembah. Dia membawa dosanya, hidupnya. Dia mengalami neraka dalam kehidupan. Dia tahu pengharapannya hanya di dalam Yesus. Amin. Dia membasuh kaki Tuhan dengan air matanya. Dia pecahkan buli-bulinya itu. Minyak wangi itu. Dia basuh Tuhan. Dia menyeka dengan rambut. Inilah penyembahan. Ada dua hal yang dibuat di kekekalan. Pujian dan penyembahan. Tidak mungkin hal ini yang Tuhan berikan menjadi membosankan bagi kita. Yesus. Karena ini adalah kekekalan. Perempuan datang dengan dosa. Karena dia mengalami neraka dalam hidup. Apa kata Tuhan Yesus? Simon, kamu lihat perempuan ini. Ketika aku datang ke rumahmu, kamu tidak memberi air, membasuh kaki. Tapi perempuan ini, dia membasuh kakiku dengan air mata. Aku datang ke rumahmu, kamu tidak mencium aku. Coba lihat perempuan ini. Dari tadi dia mencium aku. Mencium kakiku. Kamu tidak pernah membasuh kepalaku dengan minyak. Tapi lihat perempuan ini. Dia membasuh kakiku dengan minyak wangi. Siapa perempuan itu? Lambang dari kita. Mempelai perempuan yang penuh dosa. Kita tidak layak di hadapannya. Karena kita banyak mengalami neraka dalam hidup kita. Tapi dengar apa yang Tuhan katakan. Dengar apa yang Tuhan katakan. Dosamu telah diampuni. Amin. Hari ini, ketika kita ketemu dengan Dia, kita percaya hidup kita diubah. Amin. Hidup kita dipulih. Karena Tuhan melawat. Yang terindah, bagaimana kita menghampiri kaki. Penyembahan itu adalah mencium. Penyembahan itu mencium. Alkitab mencatatkan perempuan yang mencium kaki itu. Penyembahan itu bagaimana kita mencium wajah. Dia hadir. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya, Yesus ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa di dalam hidup kami. Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh kita menaikkan pujian ini kata. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
Yesus Tuhanku, kami bersyukur kasih setiamu kekal selamanya. Oh, haleluya. Ajaib-ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus. Terpujilah namamu kekal selamanya. Yesusku, urapi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu. Oh, haleluya. Yesusku. Terima kasih. Haleluya Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Yesus. Kami percaya firman-Mu berkuasa ya Tuhan. Kami percaya firman ini mampu merubah seluruh paradigma hidup kami. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, firman ini adalah Engkau sendiri. Bapa, urapi hati kami menjadi hati seorang murid. Berikan bagi kami ya Tuhan apa yang dunia tidak bisa berikan. Dan kami berharap kepada Engkau, kami melihat perbuahan besar dalam hidup kami. Kami akan melihat kemustahilan dan keajaiban itu hanya berjalan bersama Engkau Tuhan. Tarik kami semakin dalam, masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Sementara firman ini disampaikan, biar kami diubahkan oleh kasih. Sementara firman Tuhan disampaikan, apabila ada yang sakit, maka Tuhan sendiri yang menjamah. Kami percaya bilur-bilur berkuasa menyembuhkan kami. Kami percaya ketika Tuhan telah panggil kami, maka Tuhan akan memberkati kami, akan menguduskan kami, menjadikan kami milik kepunyaan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, mimbar ini tidak penting karena ada pembicara di sini. Mimbar ini hanya tempat pengajaran. Yang terpenting bagaimana Anda dan saya ketemu Tuhan yang 10 menit tadi. Itu yang utama. Karena ada dua hal yang ada di kekekalan. Adalah pujian dan penyembahan. Kalau dua hal itu menjadi membosankan kita, saya pikir Tuhan tidak iseng-iseng dengan dua hal itu. Di surga, iman berhenti. Di surga, doa berhenti. Khotbah juga berhenti. Hanya ada dua yang kita buat bisa. Memuji dan menyembah Tuhan. Pertanyaannya, kalau hal itu membosankan kita, salahnya di mana? Berarti di kita salahnya. Oleh sebab itu, kita koreksi hidup ini. Supaya seluruh dimensi hidup kita ada dalam ibadah kita di dalam Tuhan. Apa itu ibadah? Esensinya Anda dan saya bertemu Tuhan. Pertanyaan kita, bagaimana saya bertemu Tuhan? Firman Tuhan katakan, firman itu adalah Allah sendiri. Ketika firman itu dikatakan, kita bertemu dengan Tuhan, maka kita akan melihat sebuah perubahan ada dalam hidup kita. Kita akan melihat sebuah lawatan Tuhan. Ibadah adalah pertemuanmu dengan Tuhan. Dari bangun tidur sampai kamu tidur kembali. Saya tidak akan bernubuat Bapak Ibu. Tapi kalau ini dari Tuhan, kalau kita sudah dapat hal ini,
kita akan lihat kegerakan dahsyat di gereja. Dari Anda dan saya, Jumat kita 300 hari ini. Tahun depan akan jadi 600. Karena apa? Ambisi besar Rasul Paulus hanya satu. Dia mengenal Tuhan lebih mulia dari segala. Itu. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami sebuah perubahan. Perubahan tidak boleh berhenti. Sampai akhirnya perubahan tidak boleh berhenti. Kita mengenal Tuhan tidak boleh berhenti. Perubahan bukan hanya kata berubah. Bukan hanya komitmen untuk kita berubah. Tapi perubahan harus dilakukan dengan sikap dan karakter kita. Berubah sehingga kita masuk dalam rencana Tuhan. Kalau kita masih pegang ini prinsip saya, ini tipikal saya, ini cara saya, belum kita masuk dalam perubahan. Perubahan sampai hatimu murni mengenal Tuhan dan hidupmu menjadi alat di tangan Tuhan. Kita lihat sebuah perubahan. Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 9. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus orang Yahudi yang keras. Dia pembunuh, dia penganiaya umat. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, waktu dia berjalan menuju Damsik, di tengah jalan Tuhan datang dengan cahaya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa kamu? Kata Saulus. Akulah Yesus. Di sini cikal bakal di mana Rasul Paulus ketemu Tuhan, maka dia diubah. Menurut catatan sejarah, hanya satu orang yang tercerdas di bawah peluang, hanya Rasul Paulus. Semua orang pintar belum bisa memberi ujung dari apa yang dia tulis. Rasul Paulus, ketika dia menulis, dia memberi pengharapan ke depan. Dia membentuk kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Tema khotbah gereja kita, bagaimana membangun nilai kerajaan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Membangun nilai itu menjadi dibutuhkan dalam sebuah kingdom, dalam sebuah kerajaan. Tapi saya katakan, sebelum kita masuk dalam nilai-nilai kerajaan itu, maka kita harus ketemu siapa yang punya kerajaan. Kalau kita ketemu dia, maka Anda dan saya akan diubah. Terjadi perubahan signifikan dalam hidup kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan membahas 3 hal saja. Banyak hal yang kita bahas. Yang 3 hal saja. Yang pertama, bagaimana kita membangun nilai kerajaan. Dengan subtemanya, saya bawa satu subtema. Iman yang ambisius adalah mengenal Tuhanku lebih mulia. Ambisi Rasul Paulus inilah menjadi ambisi kita. Iman yang ambisius dalam diri kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan lebih mulia. Ada 3 hal cara kita mengenal dia. Yang pertama, menghidup iman. Yang kedua, hidup serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, melayani. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dahulu keuntungan bagi Rasul Paulus, ketika dia ketemu dengan Tuhan, maka dianggap rugi. Karena dia ketemu dengan Yesus. Hari ini, ketika kita ketemu dengan Tuhan. Semua kebanggaan kita, semua apa yang kita miliki, tidak ada kita banggakan. Yang kita banggakan adalah Tuhan. Mengapa perempuan tadi membawa buli-buli tadi? Apa itu artinya buli-buli minyak wangi? Minyak wangi adalah minyak yang harum. Artinya perempuan ini memecahkan keharumannya. Apa yang dibanggakan dalam hidupnya, dia serahkan di kaki Tuhan. Mengapa dia menyembah Tuhan dengan menangis? Karena dia merasa neraka dalam hidupnya. Dia tidak punya pengharapan lagi. Tetapi ketika dia ketemu Tuhan, dia tahu dalam dia ada pengharapan. Itulah yang membuat Rasul Paulus, apa yang dia banggakan, maka semuanya bukan keuntungan lagi. Dia untung ketika dia ketemu Tuhan. Ayat 8 dia malah katakan, segala sesuatu, kalau segala sesuatu, tidak ada satupun yang dia untung dalam hidup. Dia semua anggap rugi. Segala sesuatu dia anggap rugi. Karena hanya mengenal Yesus Tuhan. Pengenalan inilah yang selalu diajarkan bagi kita. Saya telah mengalami sakit yang begitu panjang. Saya tidak punya uang banyak. Tapi saya kumpul uang untuk beli sedikit-sedikit tanah. Apa yang saya miliki tidak bisa saya banggakan. Tidak ada. Tidak. Hanya satu yang saya banggakan. Yesus Kristus Tuhan yang menyembuhkan saya. Tidak pernah berobat. Tidak pernah datang dokter.
Tidak pernah. Hanya berlutut saja. Dan semuanya Tuhan akan ubah dalam hidup kita. Kesaksian saya, buktinya ada. Istri saya. Oleh sebab itu, mari kita kenal Tuhan. Seluruh kehidupan ini dilaporkan ke Tuhan. Jangan dilaporkan ke manusia. Supaya apa? Supaya iman itu dibangkitkan dalam hidup. Bagaimana kita ambisi kita. Supaya kita mengenal Tuhan. Yang pertama, menghidupi iman. Kalau kita tahu saja iman, tapi kita tidak hidup di dalam iman, maka kita bukan orang beriman. Sekali lagi saya katakan, kita tahu iman, tidak kita hidup di dalam, kita bukan orang beriman. Orang beriman adalah, dia tahu iman, dia hidup di dalamnya, itu orang beriman. Apa itu iman? Pertanyaan kita, apa itu iman? Saya mempelajari di Alkitab, apa itu iman? Apakah itu iman itu nekat? Apakah iman itu kemauan? Ataukah iman itu hasrat kita? Tidak. Setelah saya pelajari apa itu iman. Iman adalah benih. Dia milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, dan Tuhan punya otoritas memberinya kepada siapa dia mau memberi. Hari ini kita berbahagia. Kita sudah memiliki benih. Maksudnya apa? Tuhan telah panggil kita. Coba kita lihat Kejadian 12. Abraham dipanggil. Bukan Abraham mencari Tuhan. Oleh sebab itu, inisiatif keselamatan itu datang dari Tuhan. Kenapa datang dari Tuhan? Bukan datang dari kita. Supaya kita tidak berjasa dengan Tuhan. Itu intinya. Makanya Tuhan sendiri yang datang kepada Abraham. Dia panggil Abraham. Keluar dari kampung halamanmu. Dari tempat saudara-saudaramu. Ibu bapamu. Oh, sakit saudara. Jauh dari keluarga, jauh dari tempat. Menuju tempat yang Tuhan tunjukkan. Tapi ingat, siapa Abraham? Abraham dipanggil pada usia 75 tahun. Abraham itu bukan orang Israel. Bukan. Abraham itu dari tanah Ur Kasdim. Kalau Bapak Ibu buka lihat peta hari ini, itu di Irak, Iran Utara. Tapi ini yang luar biasa, Tuhan panggil Abraham. Israel lahir dari Abraham. Maka Tuhan panggil Abraham untuk menjadi sebuah bangsa. Artinya Abraham pada umur sebelum 75 tahun, Abraham itu penyembah berhala. Kenapa penyembah berhala? Karena bangsa-bangsa di keliling Abraham itu penyembah berhala. Maka Tuhan sendiri mengambil inisiatif. Dia panggil Abraham. Menjadi milik kepunyaannya. Supaya lahir sebuah bangsa yang dikatakan Israel. Hari ini Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan. Malah firman-Nya katakan, aku merajut engkau dari rahim ibu. Kenapa? Karena Tuhan panggil kita. Ini siklusnya Tuhan. Kamu datang, kamu menyembah Tuhan. Atau tidak kamu menyembah Tuhan. Kamu cari Tuhan atau tidak kamu cari Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Dahsyat. Dia tetap Tuhan. Hari ini kamu kecewa, kamu marah, kamu apapun perilakumu hari ini. Dia tetap Tuhan. Bagi Tuhan seberat apapun dosa kita. Tidak ada artinya bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau merubah hidup kita. Ketika Tuhan tangkap kita, rubah kita. Tuhan tidak tanya, riwayat hidupmu apa? Tidak tanya. Kamu latar belakangmu apa? Tidak tanya. Tapi Tuhan ubah kita, masuk dalam rencana. Kamu katakan, doaku tidak terjawab. Tuhan sudah jawab doa. Kita ada hari ini, itu karena janji. Percaya atau tidak, kita ada hari ini karena janji. Apa janjinya? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini janji. Aku menyembuhkan engkau oleh bilur-bilurnya. Itu janji. Kemudian, Abraham dikatakan bapa orang percaya. Bukan bapa orang kudus. Baca di Alkitab di Roma 4 ayat 9. Abraham, karena imannya, sebelum dia disunat, dia percaya kepada janji itu. Makanya Abraham dikatakan bapa orang percaya, bukan bapa orang kudus. Sehingga dia memegang janji kebenaran itu. Abraham teguh atas janji itu. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus.
Ketika iman itu, benih itu ada dalam kita. Kita dengar apa yang Abraham dengar. Pertanyaan begini. Setelah pulang di sini, ada nggak yang kita rubah? Kenapa? Ini bicara sikap hati. Abraham ketika dia mendengar Tuhan berbicara kepadanya. Pada saat itu tidak ada Alkitab. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, tidak ada Taurat pada saat itu. Hari ini kita punya Alkitab. Lengkap. Itu. Tapi Abraham pegang janji itu. Setelah dia pegang janji itu, dia punya sikap hati. Teguh atas janji itu. Iman itu benih dari Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Dia berhak memberinya kepada siapa dia mau. Anda dan saya sudah menerima iman. Sikap hati kita lah untuk berjalan dalam iman itu. Sehingga kita tahu iman. Menghidupi iman itu dalam hidup kita hari-hari. Artinya kita hadir dalam hadirat Tuhan. Ada seorang pendeta di Amerika namanya McLaren. Punya mujizat luar biasa. Orang mati 300 lebih dibangkitkan. Orang lumpuh berjalan. Orang gagal ginjal baru diberikan. Semua perbuatan ajaib mengikuti seluruh pelayanan. Akhirnya seorang pendeta dari Indonesia mengirim stafnya ke sana. Untuk bertanya, kamu selidiki apa kelebihannya dari kita. Sudah stafnya ke sana, pulang ke Indonesia. Hanya 2 kelebihannya dari kita. 1, dia dengar firman Tuhan. Dia lakukan tindakannya firman. Yang kedua, dia menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup. Artinya, 1 kali 24 jam, Yesus hadir dalam hidup. Ini menjadi bagian kita. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita. 1 kali 24 jam. Maka kita akan melihat ambisi iman kita. Hanya mengenal Tuhan. Lewat kehidupan kita semua, kita akan melihat sebuah kegerakan Tuhan lewat hidup. Kita tidak berarti lagi untuk kita. Kita berarti bagi orang lain yang memerlukan kita. Kemudian, kita selalu diubahkan. Pertanyaannya, bagaimana cara diubahkan oleh Tuhan? Saya memberi ilustrasi begini saja. Apa yang kita lakukan setiap waktu dalam Tuhan, dia punya dampak. Dia punya dampak. Kita membaca firman Tuhan terus, berulang-ulang kali kita berdoa, kita menyembah, kita merefleksikan iman itu. Dampaknya ada dalam. Bagaimana dampaknya? Anda dan saya akan melihat. Firman Tuhan begini. Berbahagialah orang percaya namun tidak melihat. Artinya apa? Imanmu yang melihat pekerjaan Tuhan itu. Musuh dari iman adalah logika. Itu musuhnya. Kalau logika bicara, dia ilmiah. Tapi kalau iman bicara, kemustahilan. Maka saya katakan, kalau kita mau berjalan dalam sebuah kemustahilan, sebuah keajaiban demi keajaiban, maka kita harus berjalan hanya satu, dengan Yesus Kristus Tuhan. Saya katakan tadi, bagaimana kita diubah? Sederhana saja ilustrasi. Kalau hari ini, kalian pulang ke rumah masing-masing, mulai hari ini dan besok, makan 10 kali sehari. Tunggu 2 bulan dampak. Ya kan? Begitu kita dengan Tuhan. Kalau berhubungan terus dengan Tuhan, maka dia punya dampak. Lihat, seluruh hidup ini akan diubah. Sampai kita mengenal Bapa dalam Yesus Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa kita menjadi serupa dengan Kristus? Harus serupa. Ada 3 hal tadi bagaimana kita ambisi mengenal Tuhan. Ambisius iman kita mengenal Tuhan. Yang pertama, menghidupi iman. Yang kedua, serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, melayani. Kita masuk yang kedua, serupa dengan Kristus. Mengapa kita harus serupa? Ini pertanyaan ini. Mengapa kita serupa harus segambar dengan Tuhan? Jawabannya sederhana. Supaya Bapa di surga melihat kamu dan saya. Dia melihat Yesus ada dalam diri kita. Supaya kita serupa. Bagaimana kita serupa? Untuk apa kita serupa? Supaya Bapa di surga melihat Anda dan saya. Seperti dia melihat anaknya, Yesus Kristus. Bagaimana kita serupa? Ada beberapa hal saya ingin membawajak kita bagaimana. Yang pertama, intim dengan Tuhan. Bagaimana kita intim dengan Tuhan? Kita berhubungan dengan Tuhan. Intim itu karena hubungan, bukan karena jarak. Intim kita yang pertama ketika kita menyembah dia. Penyembahan itu sama dengan mencium. Makanya kalau dari pagi sampai malam kita selalu ada dalam hadirat, maka hubungan kita tidak dibatasi. Doa adalah komunikasi. Doa komunikasi. Doa tidak sekadar kita membuat list doa kita. Tapi bagaimana dari pagi sampai sore kita berkomunikasi dengan Tuhan. Maka Tuhan berkata-kata di hati kita. Saya pernah mengalami sebuah
Waktu saya sakit, waktu saya menjalani sakit saya, tidak bisa tidur sampai hanya 2 jam, 3 jam semalam. Saya minta ampun dengan Tuhan, saya tidak lapor ke istri. Dulu saya lapor ke istri. Aku tunduh lemena dia atau betiru, telu jam nggak lagunya. Sekarang enggak. Apapun yang saya alami dalam tubuh saya bilang ke Tuhan, Tuhan, malam tadi saya nggak bisa tidur. Apa Tuhan yang membuat saya tidak bisa tidur? Itu langsung suara di hati. Coba nanti sore, ambil buah pepaya, ambil daun pepaya, blender, minum. Besok malamnya saya tidur pulas. Kalau kita dengar ini bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Suara hati. Saya tanyakan dengan Pak Pendeta, apa ini suara firman Tuhan? Nah, itu suara hati. Tapi satu hal yang saya pegang, yang penting saya tidak berbuat dosa. Tapi itu kalau dia ada kebenarannya, itu pasti Tuhan bisa bersuara dalam. Ketika kita jalin hubungan ini, kamu dan saya akan berjalan dalam kemustahilan. Perkara itulah yang akan Tuhan berikan. Tuhan curahkan untuk kita. Efesus 8 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh. Ini hubungan dengan Tuhan. Setiap waktu dalam roh. Komunikasi terus dengan Tuhan setiap waktu dalam roh kita. Silakan kita refleksi hari-hari kita. Kita akan lihat sebuah pernyataan-pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian doa membawa kita masuk kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Salah satu pengertian kasih karunia, salah satu banyak pengertian yang lain, salah satunya saja. Kasih karunia adalah kemampuan. Kita telah melihat rentetan kemampuan Tuhan. Dia hadir pada waktu itu. Kemampuannya dia nyatakan. Oleh sebab itu, tanggalkan seluruh kemampuan kita. Mari kita masuk pada kemampuannya Tuhan. Itu kasih karunia. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa kita. Ini kemampuan Tuhan. Kemampuan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dia Allah yang luar biasa. Nabi-nabi dan raja pada perjanjian lama. Mereka bernubuat. Mereka menyatakan seluruh kehendak Tuhan bagi Jemaat Israel. Tapi mereka bernubuat dan menuliskan. Mereka sudah mati semua. Kita yang sekarang hidup melihat nubuat itu. Itu bagaimana Yesus Kristus Tuhan. Dia datang dengan seluruh kemampuan Tuhan untuk menyelamatkan Anda dan saya. Tuhan katakan, sebelum kita berbuat dosa, Dia telah mati untuk kita. Sebelum kita berbuat dosa, Tuhan telah menebus dosa kita. Pertanyaannya begini, berarti enak aja buat dosa. Terus saja buat dosa. Karena Tuhan telah mati untuk saya. Bukan seperti itu. Saya ingin katakan, kalau hidupmu tidak diubahkan untuk mengenal Dia, sepanjang hidupmu untuk mengenal Dia, maka waktunya akan datang. Siapapun yang tidak datang kepada kasih karunia-Nya, maka dia akan terlempar dari kasih karunia-Nya. Pertanyaan untuk kita. Kapan kasih karunia itu berlaku? Dia selalu berlaku ketika roh itu ada dalam diri kita. Mungkin 5 menit kita berdosa. 10 menit kita minta pengampunan. 1 kali kita jatuh, 2 kali kita bangun. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan tahu keadaan. Ciri-ciri orang yang diubahkan waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya dia serupa. Pertama cirinya adalah hidup diubahkan. Setiap waktu kita hidup diubah, selalu memuliakan Tuhan dan bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menghidupi iman dan hidup serupa dengan Tuhan. Ini yang menjadi penting bagi kita. Siapapun di antara kita, kita akan tidak mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami kelahiran baru. Hidup kekristenan kita harus mengalami 2 anak dan mengalami kelahiran baru. 2 anak maksudnya, pertama kita jadi anak keluarga. Setelah kita mengalami kelahiran kembali, kita menjadi anak Allah. Saat kita menjadi anak Allah, maka disitulah seluruh paradigma iman kita akan diubahkan. Maka kita akan selalu berjalan bersama Tuhan. Kehidupan kita ada dalam anugerah. Doa membawa ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Jangan khawatir, nyatakanlah keinginanmu pada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Mengapa Tuhan memberikan kita mengucap syukur terus? Ada 3 pengertian ucapan syukur. 3 pengertian ucapan syukur. Yang pertama, kita mensyukuri betapa Tuhan luar biasa atas hidup kita. Mengiring kita sampai hari ini.
Itu yang pertama. Ucapan syukur yang kedua. Kita tahu Tuhan bersama kita. Dia Immanuel. Aku menyertai engkau. Ucapan syukur yang ketiga. Kita bersyukur. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh yang luar biasa. Roh yang sangat mulia. Besar. Mengapa dikatakan Roh Kudus? Karena roh itu mulia. Roh itu suci. Pribadi Allah sendiri. Itu dia. Yang dikatakan Roh Kudus. Dengan ucapan syukur, kita meletakkan Tuhan utama dalam hidup kita. Pertanyaan saya, siapa saingan Tuhan dalam hidup kita hari ini? Alkitab mencatat ada dua. Yang pertama, saingan Tuhan dalam hidup kita. Barang siapa mengasihi anaknya, mengasihi istrinya, mengasihi suami, mengasihi keluarganya, lebih daripada Tuhan Yesus, dia tidak layak jadi murid. Saingan Tuhan dalam hidup. Kamu mengutamakan itu, lupa dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan di Perjanjian Lama, Aku Allah yang cemburu. Di Perjanjian Baru juga dikatakan demikian. Allah cemburu terhadap roh yang ada di dalam kamu. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada saingan Tuhan. Atau bahasa lebih lembut lagi, Tuhan itu tidak menarik lagi dalam hidup kita. Ini. Sehingga Tuhan cemburu dengan kita. Saingan Tuhan yang kedua. Kamu cinta uang. Itu saingan yang kedua. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kenapa? Hamba ini kan banyak. Hamba Tuhan. Hamba uang lagi ini. Artinya seluruh kehidupan kita, proses pagi, siang, sore itu, kita mencari uang, sehingga kita menjadi hamba uang, kita lupa dengan Tuhan. Saya mau katakan, siapa yang kamu sembah hari ini? Kalau kamu sembah uang, kamu mirip uang. Kalau kamu sembah pekerjaan, kamu mirip pekerjaan. Tapi kalau hari ini kita sembah Tuhan, maka kita mirip seperti yang kita sembah. Sama seperti dia. Serupa, segambar dengan dia. Karena hidup ini terbatas. Tapi kehidupan itu kekal. Kekekalan ada dua. Ada dua kekekalan. Apa itu kekekalan? Berapa lama kekekalan? Kalau saya katakan selama-lama. Kalau kita kan 1 juta tahun. Itu hanya awal. Pilih saja masuk dari dua kekekalan ini. Kekekalan yang Tuhan Yesus punya. Atau kekekalan yang lain. Kalau kita mau masuk kekekalan yang Tuhan beri untuk kita. Maka kita akan mengalami lawatan Tuhan. Hanya ada dua yang kita buat di kekekalan itu. Memuji dan menyembah dia. Memuji dan menyembah Tuhan. Dengan itu, tidak ada saingan Tuhan dalam hidup. Tuhan yang terutama. Saya ingin katakan, apapun pengajaran di mimbar ini, tidak akan mengubah Bapak, Ibu, dan saya. Tidak. Manusia tidak bisa merubah manusia. Tidak bisa. Yang merubah Anda dan saya, hanya ketika Anda dan saya ketemu Tuhan Yesus. Itu akan diubahkan. Apapun. Makanya kalau kita lihat tentara mengubah manusia. Betapa sakitnya. Oh, kalau kita lihat rekamnya bagaimana masuk Tamtama, Bintara. Itu manusia mengubah manusia. Tapi kalau manusia diubahkan oleh Tuhan. Damai sejahtera mengiringi. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa itu pembaharuan budi? Karakter kita harus diubahkan. Sehingga kita mengenal dari kehendak Tuhan. Dan berkenan di dalam dia. Pertanyaan saya. Hari ini kita berkenan di dalam dia. Apa itu kata berkenan? Kita hanya bisa ucapkan apa itu berkenan. Berkenan ada dua kata saja. Untuk melengkapi kata berkenan itu. Yang pertama. Peka terhadap kebenaran. Dan yang kedua. Peduli apa yang Tuhan peduli. Itu berkenan. Kita akan melihat perubahan karakter kita dari berkenan. Mengapa ketika kita diubahkan, hati kita dulu yang diubahkan. Coba kita baca Alkitab, hati yang diubahkan dulu. Baru sikap dan kehidupan kita. Kenapa? Karena hati tidak bicara organ hati itu. Tidak. Kamu bicara, oh hati ini beratnya 6 kilo. Ini bukan hati itu yang Tuhan maksud. Hati yang Tuhan maksud diubahkan adalah hati merupakan pusat dari roh kita. Pusat roh kita itu ada di hati. Hati akan merestorasi semua kehendak kita yang muncul di pikiran kita. Hati akan memfilter semuanya. Sehingga dia keluar dari kehidupan kita. Itu difilter di hati. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus.
Ada 5 panca indera kita. Panca indera itu adalah fisik yang mempengaruhi jiwa kita. Dia masuk melalui panca indera kita untuk mempengaruhi hati kita. Oleh sebab itu, hari ini apa yang kamu sembah, kamu seperti yang kamu sembah. Ketika hatimu diubahkan, maka seluruh yang kamu dengar akan diubah. Ketika indera kita merespon negatif, hati kita akan memfilternya sehingga dia keluar yang baik dalam hidup kita. Itu hati. Hati pusat roh kita. Ciri-ciri orang yang rendah hati. Ciri-cirinya orang rendah hati. Kalau kita ketemu Tuhan, hati kita rendah, hati kita... Ciri-cirinya sederhana saja. Dia memiliki kemurnian hati. Dia tidak menyesal apabila dia tidak dihargai. Karena dia tahu Tuhan yang utama. Dia tidak mengurutu ketika dia tidak dihormati. Oh enggak apa-apa bagi dia. Karena dia tahu hatinya diubahkan. Dia tidak bangga apabila dia diberkati. Enggak. Di kebanggaannya hanya Tuhan Yesus. Dia tidak lupa diri ketika dihargai. Tidak lupa diri. Dia selalu memuliakan Tuhan. Dia tidak tinggi hati apabila dihormati. Kemudian hatinya selalu memuliakan Tuhan. Tuhan yang utama. Pujian dan penyembahan menjadi bagian yang harus kita bina dari tempat ini. Sampai di rumah kita. Hari-hari hidup karena itu yang utama masuk ke dalam kekekalan. Mengapa kita menyembah Tuhan? Ini pertanyaan untuk kita. Mengapa kita memuji Tuhan? Setelah saya pelajari firman Tuhan. Apa tujuan awal Tuhan memanggil Anda dan saya? Sehingga kita masuk menjadi orang pilihan. Yang penggembala katakan. Menjadi murid Tuhan. Orang percaya banyak. Tetapi yang jadi murid sedikit. Orang dipanggil banyak. Benih yang diberikan Tuhan itu banyak kepada orang yang dipanggil. Banyak. Respon Anda dan saya. Maukah kita hari ini menjadi orang-orang pilihan? Wow. Orang-orang pilihan. Bukan orang-orang percaya. Tapi menjadi murid. Maka saya katakan. Saya tidak bernubuat. Tetapi saya akan melihat sebuah kegerakan Tuhan hadir dalam hati kita. 2022-23. 300 Jumat menjadi 600 Jumat. Kalau dalam diri kita selalu memperkatakan Tuhan bagi orang lain. Dan sikap hati kita melakukan firman. Tidak ada lagi yang kamu banggakan. Seperti saya katakan tadi. Saya tidak punya uang. Tapi saya kumpul sedikit-sedikit uang. Untuk beli tanah. Ketika saya mengalami sebuah angin badai. Tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Hanya Tuhan Yesus lah yang kamu banggakan hari ini. Tuhan Yesus kita banggakan. Ada satu hal yang Tuhan tidak bisa buat terhadap diri. Ada satu saja. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Makanya kalau kita baca dari firman Tuhan, tujuan awal Tuhan memanggil Anda dan saya adalah untuk memuliakan Dia. Untuk memuliakan Dia. Itu yang Tuhan tidak bisa buat terhadap diri. Yaitu Tuhan tidak bisa menyembah diri. Makanya Anda dan saya Dia panggil untuk menyembah. Kemudian, pujian dan penyembahan itu menjadi kekuatan iman kekristenan kita. Kekuatan luar biasa. Kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama, kita buka 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 26. Kita buka di situ. Saya tidak menjelaskan, singkat saja saya katakan. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. 2 Tawarik 20 ayat 21. Ini cerita. Orang Israel dikepung oleh 3 suku Amon, suku Moab, dan pegunungan Seir. Yosafat sebagai panglima pada saat itu takut luar biasa. Apa langkah Yosafat? Dia memanggil Yehuda dan orang Lewi. Mereka memuji menyembah Tuhan dengan pakaian kudus katanya. Puji-pujian mereka apa? Bahwasanya Allah itu baik. Bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Ini lagu kebangsaan Israel. Coba buka. Lagu kebangsaan Israel. Mereka melihat Tuhan baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setia. Kalau kita pelajari ini sungguh luar biasa. Ketika mereka menyembah Tuhan dengan pakaian kudus. Maka Tuhan berperang bagi mereka. Kalimatnya seperti itu. Tapi Alkitab lebih tajam lagi. Bani Anom, Bani Moab, dan pegunungan Seir. Mereka berperang sama mereka. Puji-pujian dan penyembahan. Membawa kemenangan bagi kita. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Mereka, setelah mereka merayakan kemenangan itu, mereka masuk sebuah lembah.
Lembah apa namanya? Lembah pujian. Ingat Bapak Ibu, Anda dan saya di tempat ini. Ini bukan hanya gereja, tapi Anda masuk dalam lembah itu. Penyembahan itu, pujian itu. Ketika kita naik, kita tidak perlu apa-apa. Tuhan bertindak untuk kita. Ada dua hal kalau kita tidak masuk dalam lembah itu. Yang pertama, saya pelajari, kita masih di tebing lembah. Tangan kita masih terikat dengan kayu, dengan pohon. Kaki kita masih berat untuk turun ke lembah itu. Karena beban kita. Karena persoalan kita. Coba kita lihat. Apa yang kita sembah terhadap Tuhan tadi. Tuhan engkau baik, engkau mulia. Tetapi kenyataan dalam hidup kita tidak seperti itu. Utang kita belum bayar. Masalah kita silih berganti. Tetapi ingat, ketika kita setuju dengan penyembahan itu, maka Tuhan sendiri yang membela hidup kita. Karena kita menyembah Dia. Dia berperang bagi kita. Yang kedua, mengapa kita tidak masuk kepada lembah itu? Karena kita masih menunggu nanti saya. Biar kamu aja dulu. Saya masih bekerja ini, saya masih membuka ini. Saya masih ini. Kita tidak masuk di dalam. Waktu ini akan berlalu. Ketika kita sehat, gunakan itu. Seperti waktu saya sakit. Saya berjuang bagaimana menyembah Tuhan. Saya rindu menangis di kaki Tuhan. Tapi sakit saya tidak bisa membuat saya fokus dengan Tuhan. Tetapi hari ini ketika kita sehat seperti ini. Datanglah dengan Tuhan. Gunakan waktu ini. Waktu ini berharga bagi kita. Berharga sekali. Karena apa yang kita buat hari ini, itu masuk kepada kekekalan. Tuhan akan lihat. Bapa di surga akan melihat kamu dan saya. Dia melihat anaknya ada di dalam diri. Pertanyaannya hari ini. Kenapa Tuhan itu tidak kelihatan secara fisik? Kenapa? Dia memberikan roh itu kepada kita. Kenapa Tuhan tidak kelihatan secara fisik seperti perjanjian lama? Kenapa? Karena Tuhan mau Anda dan saya. Dia hadir dalam dirimu dan diriku. Supaya dunia menonton ada Tuhan dalam diri kita. Itu dia. Lewat kehidupan kita dimanapun kita bekerja. Di marketplace manapun kita beraktivitas. Dunia akan menonton Anda dan saya. Bahwa ada Tuhan Yesus dalam diri. Lewat hidupmu, kamu akan mengalami. Dan lewat hidupmu, orang lain akan dilawan. Gunakan waktu yang singkat. Umur kita paling tinggi, 100 tahun. Paling tinggi. Tapi kekekalan itu panjang sekali. Coba kita lihat kebanggaan. Raja memakai mahkota. Menandakan dia sebagai raja. Itu kebanggaan. Tapi Tuhan Yesus menggunakan mahkota duri itu. Dia bangga ketika Anda dan saya diselamatkan, ditebus oleh Dia. Itu beda. Oleh sebab itu, penebusan itu diberikan untuk kita dengan cuma-cuma. Mahal sekali. Kalau kita baca perjanjian lama, penebusan seperti apa? Menyerahkan kambing domba. Ketika dalam 1 tahun sekali diserahkan. Maka domba yang tidak bercacat itu dikorbankan. Coba lihat. Dikorbankan. Kamu pegang kepalanya. Sudah kamu pegang kepala, kamu transferkan seluruh dosamu bagi domba ini. Disembelihlah domba, disembelihlah. Keluar darah. Keluar darah. Kamu yang berdosa. Domba jadi korban. Tuhan ambil alih itu. Ya, ambil alih. Seberapa berat dosa kita. Bagi Tuhan tidak ada masalah. Dan datang kepada Dia. 1 kali kamu jatuh. 2 kali kamu bangkit bersama Dia. Dia akan lawat hidup kita. Kemudian yang terakhir, melayani. Kolose 2 ayat 23. Apapun yang kamu buat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Apa yang kita perbuat, perbuatlah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Simpan semua di hati, karena Tuhan tahu hidup kita. Motivasi pelayanan ada 2. Setelah saya pelajari juga ada 2 motivasi pelayanan. Oleh sebab itu kita pegang apa yang dikatakan oleh Abraham. Ketika Abraham ketemu Tuhan, maka dia langsung membangun mezbah. Ketika kita menjadi orang panggilan, kita tidak masuk menjadi orang pilihan. Kita ada di panggung. Ada 2 motivasi spirit pelayanan ini. Yang pertama panggung, dan yang kedua mezbah. Apa itu panggung? Panggung, arena, tontonan, tampilan. Itu panggung. Mezbah, di mana kamu dan saya berdiri. Di situ Tuhan hadir. Kejadian 12 ayat 7.
Nah, mungkin kita berpikir, saya tidak pernah naik panggung. Tidak pernah. Saya datang ke gereja menyembah Tuhan. Tidak pernah saya ikut di panggung. Pasti begitu pikiran kita. Karena yang di panggung hanya orang pilihan. Panggung artinya motivasimu menjadi tontonan. Motivasimu tampilan. Kamu masuk sebuah area tontonan itu. Mesbah. Di mana kamu berdiri dan saya berdiri. Di situ Tuhan hadir. Panggung itu menuntut. Panggung itu sungut-sungut. Itu panggung. Hari ini kalau kamu menuntut suami, menuntut istrimu, kamu sungut-sungut sama suami, sungut-sungut sama istri. Itu panggung. Mesbah. Ketulusan. Mesbah. Kerelaan. Rela kita. Panggung penuh dengan puji-pujian dan kelap-kelip. Itu panggung. Mesbah sunyi dari penghargaan. Sunyi dari puji-pujian. Panggung penuh dengan penghargaan. Tapi mesbah. Ekspresi kita tahu diri. Tuhan ampuni hidup. Kasihani aku ya Tuhan. Panggung penuh dengan bau kedagingan. Di situ kesombongan, keangkuhan, hawa nafsu, iri hati. Di situ. Tapi mesbah itu kemurnian hati kita. Panggung, kamu banyak teman. Mesbah, dia hanya punya teman sejati. Kriteria teman itu pertemuannya di bawah 50 jam. Kriteria sahabat itu di atas 50 jam. Kalau sudah 300 jam, kamu punya sahabat sejati. Teman bisa jadi lawan dan bisa jadi kawan. Sahabat, dia hadir ketika kamu punya masalah. Teman datang dengar duit. Kalau tidak ada gula, tidak ada semut, itu teman. Kalau sahabat, dia memberi, dia berbakti kepada hidup. Itu sahabat. Teman identik dengan gosip, iri hati, suka berkhianat, itu teman. Tapi sahabat, dia tulus, dia rela, dia toleran atas hidupmu. Dia punya teladan atas kehidupan. Dia tersedia waktu bersama engkau. Sekali lagi, panggung mencari mahkota. Mesbah, kemuliaannya adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Panggung menunjukkan jati diri. Siapa saya? Tapi mesbah, kerendahan dan kemurnian hatinya itu jati diri. Jadilah hidup kita mesbah untuk kemuliaan Tuhan. Di mana kita berdiri, di situ Tuhan ada bersama kita. Kita akan dijamah oleh Tuhan. Kita akan mendengar suara Tuhan dalam hidup. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Dan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
hanya. Oh, haleluya. Ke dalam tanganku seluruh hidupku. Oh, Yesus Tuhan, pulihkan kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Yang mengingatkan kami kembali bahwa sesungguhnya dunia ini bukan tempat kami. Ya Yesus. Kami hanya sementara untuk menjalani proses yang sedang Tuhan izinkan. Tempat kami adalah kekekalan bersama dengan Engkau di surga. Dan sebab itulah kami memulainya, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ketika kami masih ada di bumi ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami masing-masing sebagai murid-murid Kristus memiliki ambisi yang tinggi untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal Tuhan yang mulia, agar perjumpaan kami dengan Engkau membawa perubahan hidup yang benar dalam keberadaan kami. Taruh kerinduan di hati kami ya Tuhan, untuk menghidupi firman itu setiap saat. Firman yang kami dengar, firman yang kami baca, kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Mampukan kami dan pimpinlah kami agar kami boleh menjadi serupa dengan Kristus, segambar dengan Kristus, sehingga Allah melihat ada Kristus di dalam kami. Orang-orang melihat ada Kristus di dalam kami, dan melalui hidup kami boleh membawa orang-orang untuk diselamatkan. Ajari kami untuk melayani, bukan berdiri di panggung, tapi menjadikan hidup kami mezbah. Agar kami berkenan bagi Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan hadir di mana kami ada. Jauhkan daripada kami kesombongan, ketamakan. Sehingga itu yang menggagalkan kami untuk berkenan kepada Tuhan. Taruhlah kerendahan hati ada pada kami. Supaya kami sungguh-sungguh melayani Allah yang hidup. Melakukan segala sesuatu yang kami lakukan. Bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Biarlah hidup kami ini sungguh-sungguh menjadi mezbah bagi Tuhan, di mana Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Hamba-Mu Bapak Arianson yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah pengurapan yang baru, kuasa dari sorga selalu dicurahkan atas hidupnya. Dimanapun dan kapanpun hamba-Mu dipakai ya Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu luar biasa dicurahkan, sehingga melalui setiap kebenaran yang disampaikan, banyak hal yang terselubung akan disingkapkan, dibukakan. Hal-hal yang tersembunyi akan dibukakan bagi setiap kami, sehingga kebenaran itu membawa setiap orang kepada kemenangan. Kebenaran itu akan membawa setiap orang untuk dimerdekakan dari dosa, dan boleh hidup untuk kemuliaan Tuhan. Pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, supaya terus menjadi saksi-Mu, menjadi berkat dimanapun ia berada. Keluarganya Engkau berkati, usaha dan pekerjaan yang Engkau berkati, tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan diberkati oleh Tuhan, hingga seumur hidup hamba-Mu ini selalu mempermuliakan nama-Mu. Dan kami sekalian umat Tuhan yang sudah mendengar firman, kami rindu sungguh-sungguh kebenaran firman ini tidak berlalu begitu saja. Bagaimana kami boleh mendengar dan memahami kehendak Tuhan, dan kami boleh bersedia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan kelak sampai Tuhan datang kembali untuk menjemput kami orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Haleluya. Semua orang katakan amin, 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 amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
Tuhan memberkati, silahkan duduk kembali.